Ada momen dalam hidup seseorang, di mana kata-kata yang diucapkan oleh orang yang paling kamu cintai justru menjadi luka yang paling dalam. Bukan luka di kulit, bukan luka yang bisa kamu perlihatkan ke dokter, tapi luka yang diam-diam mengiris jantungmu setiap kali kamu sendirian di malam hari. Dan luka itu, namanya penghinaan dari suami sendiri. Namaku Ratna Dwi. Aku bukan siapa-siapa waktu itu. Hanya seorang istri muda dari kota kecil Magelang, yang setiap harinya bangun subuh, masak, bersih-bersih rumah, dan mencoba tersenyum meskipun dadaku selalu berat. Aku menikah dengan Hendra Kusuma di usia 23 tahun. Waktu itu aku pikir, ini adalah awal dari kehidupan yang indah. Aku pikir aku sudah menemukan seseorang yang akan berdiri di sampingku. Seseorang yang akan percaya padaku. Seseorang yang akan menjadi rumah bagiku. Tapi aku salah. Aku sangat salah. Dan kesalahan itu, harganya tidak murah. Hendra adalah anak sulung dari keluarga Kusuma. Keluarga yang di mata masyarakat Magelang dianggap cukup berada. Ayahnya punya toko material bangunan yang sudah berdiri 20 tahun. Ibunya, Bu Lastri, adalah wanita yang selalu berpakaian rapi, rambutnya selalu tersisir sempurna, dan bibirnya selalu melengkung ke bawah setiap kali melihatku. Dari hari pertama aku menginjakan kaki di rumah mereka sebagai menantu, aku sudah merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang membuat perutku tidak nyaman. Bu Lastri menatapku dari atas ke bawah. Lama. Tanpa senyum. Kamu lulusan SMA tuh, Anduk? Tanyanya, suaranya datar tapi ada sesuatu di baliknya yang terasa seperti pisau. Iya, Bu, jawabku pelan. Tapi saya sedang rencanakan untuk kuliah lagi sambil. Kuliah lagi? Dia memotong kalimatku. Sudah menikah masih mau kuliah? Prioritas seorang istri itu rumah tangga, Anduk, bukan nilai di kampus. Aku diam. Hendra di sampingku tidak berkata apa-apa. Dan disitulah pertama kali aku menyadari, aku sendirian di sini. Bulan-bulan pertama pernikahan kami terasa seperti berjalan di atas kaca yang retak. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap kata harus dipikir 2 kali. Setiap keputusanku selalu dipertanyakan. Aku mencoba. Allah tahu betapa aku mencoba. Aku bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan. Aku belajar memasak masakan kesukaan keluarga Kusuma meskipun lidahku tidak terbiasa. Aku menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, semuanya aku lakukan dengan tangan sendiri. Tapi tidak pernah cukup. Kok sayurnya kurang garam, Erate? Kata Hendra suatu pagi, menyendoh sayur asemnya dengan ekspresi tidak puas. Maaf, Mas. Nanti aku tambahin. Sudah terlanjur dingin. Tidak enak kalau ditambah sekarang. Kalimat pendek, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti gagal lagi. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Kritik kecil yang terus menumpuk seperti pasir di dadaku. Lama-lama terasa berat. Sangat berat. Mimpi yang aku sembunyikan rapat-rapat adalah tentang memasak. Bukan hanya memasak untuk keluarga, tapi memasak sebagai sesuatu yang lebih besar. Lebih bermakna. Sejak kecil, aku selalu duduk di samping ibuku di dapur. Melihatnya meracik bumbu dengan tangan yang penuh rempah, menumis dengan wajan yang mendesis, menciptakan aroma yang membuat seluruh rumah terasa hangat. Ibu bilang masakan itu adalah bahasa cinta. Dan aku percaya itu. Aku punya buku catatan kecil. Isinya resep-resep yang aku kembangkan sendiri. Perpaduan bumbu yang tidak biasa tapi menghasilkan rasa yang, menurutku, unik. Aku bermimpi suatu hari membuka usaha kecil. Catering mungkin. Atau warung makan sederhana. Tapi setiap kali aku mencoba bercerita tentang mimpi itu kepada Hendra. Kamu serius, Erate? Dia tertawa kecil. Tawa yang tidak ada hangatnya. Buka warung. Kamu bahkan masak sayur aja keasinan. Mau jualan ke siapa? Aku bisa belajar, Mas. Aku yakin kalau. Sudahlah, jangan mimpi yang tidak realistis. Fokus saja urus rumah. Itu tugasmu. Aku menelan kata-kataku. Aku menelan mimpiku. Aku menelan air mataku.
Dan malam itu aku menangis di kamar mandi dengan keran air menyala supaya tidak terdengar oleh siapapun. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua datang membawa sesuatu yang mengubah segalanya. Aku hamil. Ketika garis 2 itu muncul di tes pack pagi itu, aku duduk di tepi bak mandi, tanganku gemetar, dan perasaan yang campur aduk memenuhi dadaku. Ada rasa takut. Ada rasa bahagia. Ada rasa tidak tahu. Aku keluar dari kamar mandi dan memberitahu Hendra. Dia menatap tes pack itu sebentar. Lalu dia meletakkannya di meja. Pastiin dulu ke dokter, katanya singkat. Lalu dia mengambil tasnya dan pergi kerja. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum. Tidak ada kata-kata hangat. Aku berdiri sendirian di ruang tamu rumah kontrakan kami yang sempit, memegang tes pack itu, dan berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak sendirian sekarang. Ada kamu bersamaku. Dan aku mengelus perutku yang masih datar itu. Kehamilan itu justru membuat Bu Lastri semakin sering datang ke rumah kami. Bukan untuk membantu. Bukan untuk mendukung. Tapi untuk mengawasi. Jangan makan ini, Anduk. Tidak baik untuk bayi. Jangan duduk seperti itu. Tidak sopan. Kamu sudah telepon bidan? Bidan yang bagus, loh, bukan sembarang bidan. Dan yang paling menyakitkan, Hendra, kamu harus perhatikan istrimu. Tapi jangan sampai dia terlalu dimanja. Nanti anakmu jadi manja juga. Aku ada di sana. Mendengar itu. Dan Hendra hanya mengangguk. Tidak membela. Tidak meluruskan. Tidak melindungi. Masa kehamilan adalah masa yang paling kesepian dalam hidupku. Aku sering menghubungi ibuku yang ada di Purworejo. Bu Siti namanya. Wanita kecil yang kuat dengan senyum yang tidak pernah padam. Ibuku yang sudah janda sejak aku kelas 3 SD. Ibuku yang membesarkanku sendirian dengan berjualan kue di pasar. Ibu, aku kangen, bisikku suatu malam di telepon. Suaraku pecah. Kenapa, Anduk? Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma kangen. Tapi ibu tahu. Ibu selalu tahu. Perempuan yang hidupnya sudah ditempa kesulitan itu bisa merasakan kepedihan anaknya meskipun dari jarak ratusan kilometer. Ratna, kata ibuku pelan. Ibu mau cerita sesuatu. Apa, Bu? Waktu bapakmu pergi, orang-orang bilang ibu tidak akan sanggup. Bilang ibu perempuan lemah, tidak punya pendidikan, tidak punya apa-apa. Tapi ibu berdiri. Anduk, ibu berdiri karena ibu punya kamu. Dan ibu berdiri karena ibu tahu siapa ibu. Aku menangis diam-diam. Kamu juga tahu siapa kamu, Ratna. Jangan lupa itu. Bayiku lahir di bulan Maret. Perempuan kecil yang cantik dengan pipi tembem dan mata yang langsung menatapku seolah-olah sudah mengenalku seumur hidup. Aku beri dia nama Cahaya. Karena aku butuh cahaya di kegelapan hidupku. Dan cahaya memang menjadi cahaya itu. Melihat wajah kecilnya setiap pagi membuat aku ingin bangun. Ingin bertahan. Ingin menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tapi Hendra, semakin jauh. Setelah Cahaya lahir, dia semakin sering pulang larut. Semakin jarang bicara padaku. Semakin sering terlihat lelah dan tidak sabar setiap kali aku mengajaknya bicara tentang kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan Cahaya. Mas, susunya Cahaya sudah mau habis. Ayah, nanti. Tapi Mas, ini sudah. Aku capek, RAT. Tolong jangan tambah masalah. Dan dia masuk kamar, menutup pintu. Sedangkan aku berdiri di depan pintu itu, menggendong Cahaya yang mulai rewel, dan menghembuskan napas panjang. Bertahan. Harus bertahan. Titik yang benar-benar membuatku hampir hancur terjadi ketika Cahaya berumur 8 bulan. Hari itu Hendra pulang lebih awal dari biasanya. Aku kira ada sesuatu yang baik. Aku kira mungkin dia ingin mengajak kami jalan-jalan. Atau mungkin kami akan bicara seperti dua orang dewasa yang seharusnya. Tapi Hendra masuk ke rumah dengan wajah serius. Dia duduk di sofa dan memanggil namaku. Rat, duduk. Aku duduk di depannya, menggendong Cahaya. Ada apa, Mas? Aku mau jujur sama kamu. Jangan keberdegapan.
Aku sudah lama tidak bahagia di pernikahan ini. Kalimat itu jatuh seperti palu ke lantai. Keras, menggelegar, dan semuanya terasa berhenti. Maksud Mas, suaraku hampir tidak terdengar. Aku rasa kita tidak cocok, RAT. Aku butuh perempuan yang lebih, yang bisa mengimbangi aku, yang bisa berkembang. Kamu, dia mengincikkan kalimatnya sebentar. Kamu terlalu stuck di tempatmu. Kamu tidak punya ambisi. Tidak punya masa depan yang jelas. Aku menatapnya. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku ingin berpisah. Kayak dijendong gangku menjelit. Entah kenapa, tanganku semakin erat memegang tubuh kecilnya. Seolah dia adalah satu-satunya yang nyata di momen itu. Hendra, maaf, Rat. Ini keputusan yang sudah aku pikir lama. Kamu sudah pikirkan soal Cahaya? Soal anakmu? Dia diam. Dan dalam diamnya itu, aku mendapat jawabannya. Proses perceraian itu berlangsung seperti mimpi buruk yang tidak bisa kamu bangunkan dirinya sendiri. Bu Lastri tentu saja ada di sana. Dengan senyum tipis yang tidak bisa disembunyikannya. Dengan kata-kata yang terasa seperti konfirmasi dari semua yang selama ini dia pikirkan tentangku. Sudah kuduga dari awal. Ratna itu memang tidak cocok untuk Hendra. Anak gadis pasar, mau jadi apa? Aku mendengar itu dari balik pintu. Ketika aku datang ke rumah mereka untuk mengambil sisa barang-barangku. Anak gadis pasar. Kata-kata itu menancap dalam. Sangat dalam. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang hari itu berdenyut berbeda. Bukan tangis. Bukan rasa malu. Bukan kepedihan. Ada sesuatu yang mulai menyala. Kecil. Tapi nyata. Aku kembali ke Purworejo dengan satu koper, satu tas popok Cahaya, dan sebuah buku catatan resep yang tidak pernah aku tinggalkan. Ibu menyambutku di pintu dengan pelukan yang tidak perlu kata-kata. Dan di sana, di bahu ibu yang kecil itu, aku menangis. Aku menangis untuk semua yang hilang. Untuk semua yang tidak pernah ada. Untuk semua mimpi yang dipatahkan sebelum sempat terbang. Tapi setelah tangis itu, ada kekosongan. Dan dalam kekosongan itu, aku mulai berpikir. Ibu punya dapur kecil di belakang rumah. Tempat dia setiap hari membuat kue untuk dijual di pasar. Kue lapis, klepon, onde-onde, getuk, semua yang berbau tradisional dan penuh kenangan. Aku duduk di dapur itu suatu malam ketika Cahaya sudah tidur. Aku membuka buku catatan resepku. Membaca ulang semua yang pernah aku tulis. Ide-ide yang selama ini tersimpan. Kreasi yang belum pernah aku coba karena selalu ada yang menghalangi. Rasa yang aku bayangkan tapi belum pernah ada yang percaya bisa jadi kenyataan. Ibu, boleh aku coba sesuatu? Ibu melihat ke arahku dari balik kompor. Coba apa? Anduk. Masak. Buat sesuatu yang belum pernah ada di sini. Ibu tersenyum. Senyum yang aku rindukan selama 2 tahun terakhir. Dapur ini milikmu juga, Ratna. Malam itu aku memasak sampai pukul 12 malam. Aku membuat sesuatu yang aku sebut dalam catatanku sebagai rendang fusion rempah Nusantara. Rendang yang bukan hanya rendang biasa, tapi rendang dengan lapisan bumbu yang lebih kompleks, dengan campuran rempah Jawa yang membuatnya berbeda dari rendang Padang yang sudah familiar. Aku juga membuat dessert. Pandan layar cake dengan sentuhan krim keju yang ringan. Perpaduan yang mungkin terdengar aneh tapi di lidahku terasa sempurna. Ibu mencicipi keduanya. Wajahnya berubah. Ratna, suaranya pelan. Ini luar biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum sungguhan. Hari-hari berikutnya aku habiskan di dapur. Eksperimen demi eksperimen. Kegagalan demi kegagalan yang aku catat dan pelajari. Keberhasilan kecil yang aku rayakan sendiri dengan senyum di depan kompor. Cahaya tumbuh menjadi penonton setia eksperimen masakku. Dia duduk di kursi bayinya yang aku taruh dekat pintu dapur, memandang ibunya dengan mata bundar yang penuh keingintahuan, sesekali tertawa ketika aromanya sampai ke hidungnya. Kamu suka, sayang? Tanyaku padanya. Dia mengangkat tangannya ke atas. Dan itu sudah cukup bagiku.
3 bulan setelah kepulanganku ke Purworejo, tetangga ibuku, Bu Yanti, datang mampir. Bu Yanti adalah orang yang cerewet tapi baik hati. Dia yang pertama kali mencium aroma masakanku dari pagar rumah ibu. Loh, masa apa ini kok wangi banget, Bu Siti? Ibuku mengundangnya masuk. Dan aku menghidangkan sisa rendang fusion yang tadi aku buat untuk makan malam. Bu Yanti mencicipi. 1 suap. 2 suap. Lalu dia menutup matanya. Ya Allah! Gemamnya Palen. Aku menahan napas. Ratna, ini kamu yang masak? Iya, Bu Yanti. Ini enak banget. Ini beda. Aku belum pernah makan rendang seperti ini seumur hidupku. Aku tidak bisa menahan senyumku. Ratna, kata Bu Yanti sambil menatapku serius, kamu harus jualan ini. Kata-kata Bu Yanti itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Jualan? Itu yang selalu aku inginkan. Itu yang selalu ditertawakan. Itu yang dikatakan tidak mungkin oleh orang yang harusnya paling percaya padaku. Tapi sekarang, tidak ada Hendra di sini yang akan menertawakanku. Tidak ada Bu Lastri yang akan melihatku dengan tatapan merendahkan. Hanya ada aku, Cahaya, ibu, dan sebuah dapur kecil yang penuh kemungkinan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di meja makan, membuka buku catatanku, dan mulai menulis. Bukan hanya resep, tapi rencana. Menu apa yang akan aku jual? Harganya berapa? Modalnya dari mana? Cara memasarkannya bagaimana? Uangku sisa dari tunjangan perceraian yang tidak banyak, tapi cukup untuk mulai dari yang kecil. Aku tidak butuh modal besar. Aku butuh keberanian. Usaha kecilku dimulai dari WhatsApp. Aku foto masakanku dengan kamera HP yang sudah mulai lecet, dengan cahaya dari lampu dapur yang remang-remang, dan aku kirim ke grup RT dan beberapa kenalan. Halo semua, namaku Ratna. Aku buka pre-order masakan homemade, rendang fusion, pandan layar cake, dan beberapa menu lainnya. Hubungi aku untuk pemesanan. Aku kirim pesan itu jam 7 malam. Jam 8, belum ada yang balas. Jam 9, 1 orang balas. Ternyata Bu Yanti. Aku pesan rendangnya 2 porsi ya, RAT. Buat besok bisa. Aku tersenyum. 1 pesanan. Ini dimulai dari 1 pesanan. Minggu pertama, aku dapat 5 pesanan. Minggu kedua, 12 pesanan. Minggu ketiga, 27 pesanan. Melatnya berbekara. Orang-orang yang mencicipi masakanku menceritakannya kepada orang lain. Dan orang lain menceritakannya lagi. Seperti air yang mengalir, perlahan tapi pasti meluap. Tapi aku belum puas. Aku tahu aku butuh sesuatu yang lebih. Suatu sore, saat Cahaya tidur siang, aku duduk dengan HP-ku dan mulai membuat akun Instagram. Usernamanya simple, Snabelada Purotna Memada. Aku mulai mengunggah foto-foto masakanku. Tapi kali ini aku belajar. Aku lihat video tutorial cara foto makanan yang baik. Aku manfaatkan cahaya matahari sore yang masuk dari jendela dapur. Aku tata masakanku dengan teliti. Aku pakai properti sederhana, selembar kain batik tua dari lemari ibu, beberapa daun pisang, sebuah mangkok gerabah. Hasilnya tidak sempurna. Tapi ada sesuatu yang hidup di foto-foto itu. Ada kehangatan, ada keaslian. Dan ketika aku mulai menulis caption, aku menulis dari hati. Caption pertamaku yang viral adalah ini. Dulu ada yang bilang aku tidak akan pernah berhasil. Bahwa perempuan seperti aku tidak punya tempat untuk bermimpi. Bahwa dapur hanya untuk memasak, bukan untuk membangun sesuatu yang bermakna. Tapi setiap pagi aku bangun, aku masak dengan cinta, dan aku percaya bahwa tangan ini bisa menciptakan sesuatu yang berarti. Ini bukan hanya makanan. Ini adalah jawabanku untuk semua keraguan itu. Rendang fusion rempah Nusantara, dibuat dengan hati, diracik dengan jiwa. Foto yang menyertai caption itu adalah rendangku yang mengepul di atas daun pisang, dengan latar belakang dapur tua ibuku yang sederhana tapi hangat. Aku posting dan menutup HP-ku. Keesokan paginya, notifikasi memenuhi layarku. 300 like, 40 komentar, 12 pesan langsung.
Aku membaca setiap komentarnya dengan tangan gemetar. Mbak ini ceritanya relata banget sama aku. Lo ini di Purworejo ya? Aku mau pesan. Semangat Mbak. Masakannya kelihatan enak banget. Aku share ya Mbak. Temanku di sana pasti mau beli. Dan satu komentar yang membuatku berhenti dan menghela napas panjang. Perempuan yang masak dengan cinta, pasti masakannya enak. Sukses terus, Mbak. Aku duduk di kursi dapur ibu, HP di tangan, dan menangis. Tapi kali ini tangisnya berbeda. Ini tangis yang ringan. Tangis yang lega. Pesanan mulai membanjir. Aku kewalahan. Tapi kewalahan yang menyenangkan. Kewalahan yang membuat jantungku berdegup dengan semangat, bukan dengan kecemasan. Ibu membantuku. Kami berdua memasak dari pagi sampai sore, menyiapkan pesanan, membungkusnya dengan rapi, mengantar ke pelanggan atau menyuruh ojol yang kami hubungi. Cahaya duduk di kursi bayinya, memandangi kami berdua dengan mata bersinar. Rumah kecil ibu yang tadinya senyap, menjadi hidup. Tapi tidak semua orang senang dengan perkembanganku. Sepupuku, Dewi, yang tinggal di ujung kampung, mulai bercerita ke sana kemari. Ratna itu cuma cari perhatian. Mantan suaminya baru saja ceraikan. Sekarang pamer-pamer masakan di Instagram. Kasihan sekali. Kata-kata itu sampai ke telingaku melalui Bu Yanti yang dengan polosnya menceritakannya padaku. Kamu tidak tersinggung, Rate? Aku berpikir sebentar. Lalu menggeleng. Biarkan saja, Bu Yanti. Orang yang sibuk bicara tentang orang lain biasanya tidak punya waktu untuk membangun dirinya sendiri. Bu Yanti tertaja. Wah, dalam itu. Aku hanya tersenyum dan kembali ke dapurku. 4 bulan setelah akun Instagramku berdiri, aku mendapat pesan dari seseorang yang tidak aku kenal. Halo Mbak Ratna. Perkenalkan, saya Dian dari majalah kuliner Jawa Tengah. Kami tertarik untuk meliput usaha Mbak untuk edisi bulan depan. Apakah Mbak bersedia? Aku membaca pesan itu 3 kali. Lalu aku pergi ke kamar mandi. Dan aku duduk di tepi bak mandi, persis seperti 2 tahun lalu ketika aku melihat garis 2 di test pack. Tapi kali ini berbeda. Kali ini yang aku rasakan adalah, ya Allah, terima kasih. Liputan majalah itu tayang bulan berikutnya. Judulnya, Ratna Dewi, ibu muda dari Purworejo yang mengubah dapur sederhana menjadi usaha kuliner yang menginspirasi. Foto-fotoku ada di sana. Dapurku, cahaya, ibuku, dan masakanku yang disajikan dengan indah oleh fotografer majalah yang datang khusus ke rumah kami. Artikel itu bercerita tentang perjalananku. Bukan semua detailnya. Aku tidak menceritakan tentang Hendra. Aku tidak mau kisah itu menjadi pusat perhatian. Yang menjadi pusatnya adalah masakanku, adalah mimpiku, adalah perjuanganku. Dan itulah yang membuat segalanya meledak. Artikel itu di-share ribuan kali di media sosial. Akun Instagramku yang sebelumnya punya 800 follower, dalam 2 hari melonjak ke 12.000. Pesanan masuk dari berbagai kota. Semarang, Yogyakarta, Solo, bahkan Jakarta. Teleponku berdering tanpa henti. Ibu sampai menutup telinganya karena tidak sanggup mendengar notifikasi yang terus berbunyi. Ratna, kata ibu suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Kamu lihat tidak ini? Aku mengangguk. Tanganku masih sibuk menyiapkan pesanan. Ini yang ibu doakan selama ini. Aku menghentikan tanganku sebentar. Menatap buku. Dan kami berpelukan di dapur kecil itu tanpa kata-kata. Tapi kehidupan tidak pernah membiarkanmu bahagia tanpa satu ujian lagi, bukan? 2 minggu setelah artikel itu tayang, seseorang mengirimiku screenshot. Aku membukanya, dan jantungku berdesir aneh. Screenshot itu adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp. Aku tidak tahu dari grup mana, tapi nama pengirimnya jelas terbaca. Hendra Kozuma. Dan isinya, haha, ini dia mantan istriku yang katanya mau jadi pengusaha. Lihat, ternyata bisnis warung doang. Artikel murahan. Kasihan. Ada beberapa tawa dalam balasan grup itu. Ada yang mengirim emoji tertawa. Ada yang bilang, gitu dah perempuan yang so kuat. Aku membaca itu semua.
Dan aku meletakkan HP-ku. Aku pergi ke dapur. Mengambil pisau. Mulai memotong bahan-bahan untuk pesanan besok. 1, 2, 3, 4. Napas masuk. Napas keluar. Aku tidak menangis. Aku memasak. Karena ada sesuatu yang Hendra tidak pahami. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dia pahami. Bahwa perempuan yang pernah menangis di kamar mandi supaya tidak terdengar oleh siapapun, ketika akhirnya memutuskan untuk berdiri, tidak akan mudah dijatuhkan oleh kata-kata. Karena dia sudah merasakan yang paling bawah. Dan dari bawah, satu-satunya arah yang tersisa adalah ke atas. 3 bulan kemudian, aku menerima undangan yang tidak aku sangka-sangka. Festival Kuliner Jawa Tengah. Sebuah pameran kuliner bergengsi yang diadakan setiap tahun di Semarang. Dihadiri oleh ribuan pengunjung, diliput oleh media lokal dan nasional, dan menjadi ajang bagi pengusaha kuliner untuk menampilkan karya terbaik mereka. Dan aku diundang sebagai salah satu peserta. Aku membaca surat undangan itu 2 kali, 3 kali. Lalu aku menghubungi panitia untuk memastikan bahwa ini bukan salah kirim. Betul, Mbak Ratna. Kami sudah mengikuti perkembangan usaha Mbak dan kami ingin mengundang Mbak untuk berpartisipasi. Aku diam sejenak. Baik, saya bersedia. Persiapan untuk festival itu adalah 2 minggu paling melelahkan sekaligus paling hidup yang pernah aku lalui. Aku tidur rata-rata 4 jam semalam. Aku mengembangkan menu khusus untuk festival. Aku membuat variasi baru dari resep-resep yang sudah ada. Aku berlatih presentasi cara menyajikan masakan di depan orang banyak. Ibu tidak tidur bersamaan denganku. Kami berdua menjaga cahaya bergantian. Dapur kami beroperasi hampir 20 jam sehari. Tapi tidak ada satupun dari kami yang mengeluh. Karena ini bukan hanya tentang festival. Ini tentang semua yang kami bangun dengan tangan kami sendiri. Hari festival tiba. Aku mengenakan baju batik hijau tua yang aku beli khusus. Rambut diikat rapi. Wajah bersih dengan makeup sederhana. Aku berdiri di depan booth kami yang aku dekor semalam suntuk dengan elemen tradisional Jawa, bambu, daun pisang, gerabah, dan kain batik. Cahaya ada di samping ibu yang duduk di kursi di pojok booth. Aku melihat ke sekeliling. Booth-booth lain terlihat mewah. Ada yang menggunakan peralatan modern, mesin espresso, display kaca yang elegan, staf berseragam rapi. Booth kami sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda di booth kami. Ada aroma. Aroma rendang yang merembes dari tudung saji kami yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Aroma pandan dari layar cake yang baru saja aku potong. Aroma rempah yang kaya dan dalam. Dan orang-orang mulai menoleh. Pengunjung pertama yang berhenti di booth kami adalah seorang bapak setengah baya dengan jas biru. Dia mencium aroma itu. Berhenti. Menoleh ke booth kami. Melihat display Saturnania. Lalu mendekat. Ini apa? Tanyanya. Rendang fusion rempah Nusantara, Pak. Silakan dicicipi. Aku menyodorkan sepotong kecil rendang di atas sendok kecil. Bapak itu mencicipinya. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Ini buatan sendiri. Epsilona, Pak. Resep saya sendiri. Dia mengangguk pela. Bisa minta kartu nama. Nama bapak itu, aku ketahui kemudian, adalah Pak Budi Santoso. Direktur sebuah jaringan restoran premium yang punya cabang di 4 kota di Jawa Tengah. Tapi aku tidak tahu itu saat itu. Yang aku tahu adalah, booth kami tidak pernah sepi sepanjang hari festival. Orang datang, mensesepi, membeli, dan kembali membawa teman. Menjelang sore, semua stok kami habis. 2 jam sebelum festival berakhir. Aku berdiri di balik meja yang sudah kosong, melihat antrian orang yang masih ingin mencicipi tapi tidak ada lagi yang bisa aku sajikan, dan aku tidak tahu apakah aku ingin tertawa atau menangis. Hari itu nama, Dapur Ratna, menjadi pembicaraan di festival. Beberapa media lokal yang meliput festival menyebut booth kami sebagai kejutan terbaik di festival tahun ini. Seorang food blogger yang punya ratusan ribu follower mengunggah foto booth kami dengan caption, "Perempuan muda dari Purworejo ini datang dengan booth paling sederhana di festival,
tapi pulang dengan reputasi paling besar. Rendang fusion rempah Nusantaranya adalah yang paling sering diperbincangkan hari ini. Tunggu nama Ratna Dewi. Karena dia baru saja dimulai. Postingan itu di-share puluhan ribu kali dalam 2 hari. Dan disitulah nama Ratna Dewi mulai viral. Bukan hanya di Purworejo. Bukan hanya di Jawa Tengah. Tapi di seluruh penjuru Indonesia. Tentu saja, kabar itu sampai ke Magelang. Dan ke telinga Hendra Kusuma. Aku tahu ini karena Bu Yanti, dengan semangat yang tidak bisa dibendung, menceritakannya kepadaku. Rate, kamu tahu tidak? Kata orang, mantan suamimu itu kaget banget lihat namamu di berita. Katanya sampai diam-diam kepoin akun Instagram MU. Hahaha, aku hanya tersenyum. Bu Yanti, saya sudah tidak memikirkan itu. Tapi kan seru kalau dia menyesal. Biarkan saja, Bu Yanti. Hidupku sudah maju. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Tapi yang benar-benar membuatku terhenti sesaat adalah ketika suatu sore, nomor yang tidak aku kenal menelepon. Aku angkat. Halo. Hot. Suara itu. Aku kenal suara itu. Hendra. Keheningin sebentar. Ayah. Ini Hendra. Aku duduk di kursi dekat jendela. Matahari sore masuk miring, menghangatkan kulitku. Ada apa? Aku mau bilang sesuatu. Aku menunggu. Aku salah. Aku salah waktu bilang kamu tidak akan pernah berhasil. Hendra, aku memotong pelan tapi pasti. Kamu tidak perlu minta maaf kepadaku. Rate, aku serius. Aku tahu kamu serius. Dan aku tahu ini tidak mudah bagimu untuk menelepon. Tapi Hendra, maafmu tidak mengubah apapun yang sudah terjadi. Dan yang lebih penting, aku sudah tidak butuh validasimu untuk merasa bahwa aku berhasil. Keheningan panjang. Selamat sore, Hendra. Jaga cahaya kalau dia mengunjungimu ya. Dan aku menutup telepon. Aku duduk sebentar. Diam. Melihat keluar jendela. Pohon mangga di halaman ibu bergoyang ditiup angin sore. Dan aku merasakan sesuatu yang ringan di dadaku. Bukan kemenangan. Bukan kepuasan balas dendam. Tapi kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya. Pak Budi Santoso, bapak berjas biru yang mengambil kartu namaku di festival, menghubungiku seminggu kemudian. Dia mengundangku ke kantornya di Semarang. Aku pergi dengan ibu dan Cahaya. Naik bus pagi, tiba di Semarang siang hari, berjalan ke gedung kantor yang terasa sangat besar dan megah dibandingkan dapur kecil tempat aku membangun segalanya. Di ruang pertemuan yang ber-AC dingin itu, Pak Budi duduk berhadapan denganku dengan 2 orang stafnya. Mbak Ratna, kata Pak Budi, saya langsung ke poinnya saja. Saya ingin menjadikan rendang fusion dan beberapa menu mbak lainnya sebagai menu signature di jaringan restoran saya. Aku menelan ludah. Saya ingin membuat perjanjian kerjasama. Mbak Ratna menjadi head chef konsultan untuk pengembangan menu. Dan jika Mbak setuju, saya juga ingin berinvestasi untuk membantu Mbak membuka restoran sendiri atas nama Dapur Ratna. Dunia seolah-olah berhenti berputar. Saya perlu waktu berpikir, Pak, kataku akhirnya. Pak Budi mengangguk dengan senyum. Tentu, tidak ada tekanan. Saya justru respect dengan Mbak yang tidak langsung iya. Aku berpikir 3 hari. Aku sholat. Aku istiharah. Aku bicara panjang dengan ibu. Ibu rasa apa, Bu? Ibu berpikir lama. Ibu rasa kamu sudah tahu jawabannya dari dalam hatimu, Endo. Aku takut, Bu. Takut kenapa? Takut gagal di skala yang lebih besar. Ibu menatapku dengan serius. Ratna, kamu sudah bangun dari nol dengan tangan kosong. Kamu sudah buktikan bahwa kamu bisa. Sekarang seseorang datang menawarkan tangga untuk naik lebih tinggi. Rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut itu membuat kamu berdiri di bawah selamanya. Aku menutup mata. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah punya jawabannya. Aku menghubungi Pak Budi. Pak Budi, saya setuju. Tapi saya punya beberapa syarat. Silakan, Mbak Ratna. Saya dengarkan. Pertama,
Nama dapur Ratna tetap menjadi merek yang saya kendalikan penuh. Kedua, ibu saya ikut terlibat dalam proses produksi di sini. Ketiga, setiap resep yang digunakan tetap atas nama saya dan tidak bisa dimodifikasi tanpa persetujuan saya. Keheningen sebentar. Lalu Pak Budi tertawa kecil. Mbak Ratna, saya semakin yakin kalau keputusan saya tepat. Setuju semua. 6 bulan kemudian, dapur Ratna membuka gerai pertamanya. Bukan di Purworejo. Bukan di Magelang. Di Semarang. Sebuah ruang makan yang hangat dengan dekorasi perpaduan modern dan tradisional Jawa. Dinding bambu, meja kayu jati, lampu rotan, dan di setiap meja ada bunga segar dan sebotol kecil air putih dengan daun mint. Foto ibu dan cahaya terpasang di dinding dekat pintu masuk. Bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pengingat. Hari pembukaan, Semarang ramai membicarakannya. Media lokal datang. Food blogger datang. Dan pelanggan berdatangan dalam antrean yang panjang sampai keluar pintu. Aku berdiri di dapur, mengawasi timku memasak, memastikan setiap hidangan yang keluar sesuai dengan standar yang aku tetapkan, dan sesekali menengok ke ruang makan yang penuh sesak itu. Cahaya ada di sana bersama ibu, duduk di meja kecil di pojok, makan rendang dengan wajah serius yang lucu. Aku menangkap matanya dari kejauhan. Dan dia melambaikan tangannya ke arahku. Aku melambaikan kembali. Dan aku harus masuk ke ruang penyimpanan sebentar karena tiba-tiba mataku kabur. Berita tentang pembukaan dapur Ratna menyebar dengan cepat. Seorang wartawan dari portal berita nasional menulis artikel panjang tentang kisahku. Kali ini lebih dalam. Kali ini aku memilih untuk berbicara lebih jujur. Tentang perjalananku yang bukan mudah. Tentang kata-kata yang pernah diucapkan untuk menjatuhkanku. Tentang malam-malam sendirian di dapur ketika satu-satunya yang menemani adalah buku catatan resep dan mimpi yang menolak untuk padam. Aku tidak menyebut nama Hendra. Aku tidak perlu. Tapi kata-katanya yang dulu pernah menancap di dadaku, kini aku gunakan sebagai bahan bakar. Dulu ada yang bilang aku tidak akan pernah berhasil. Dan mungkin di mata mereka, aku memang tidak tampak seperti orang yang akan berhasil. Aku hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana dengan mimpi yang terlihat terlalu besar. Tapi aku percaya bahwa besarnya mimpi itu bukan ukuran kesombongan. Itu ukuran keberanian. Artikel itu menjadi viral. Jutaan orang membacanya. Dan nama Ratna Dewi bukan lagi sekadar nama yang dikenal di Purworejo atau Semarang. Namaku menjadi simbol. Simbol bahwa perempuan yang pernah direndahkan bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah diperkirakan. Namun di balik semua gemerlap itu, ada momen yang benar-benar mengubah hidupku secara mendalam. Momen yang jauh lebih bermakna dari semua pujian dan liputan media. Suatu sore, ada seorang perempuan muda yang datang ke dapur Ratna seorang diri. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Matanya sembab. Tangannya menggenggam tas kecil dengan erat. Dia duduk di sudut yang agak tersembunyi. Aku perhatikan dia dari kejauhan. Ada sesuatu yang familiar dalam caranya duduk. Dalam caranya melihat sekeliling seperti tidak yakin apakah dia berhak berada di tempat ini. Aku mendekatinya. "Hello. Mau memesan sesuatu?" Dia menatapku. Lalu wajahnya berubah. "Mbak Ratna." Aku mengangguk. Air matanya langsung jatuh. "Mbak, aku membaca cerita Mbak. Dan aku sedang di titik yang sama seperti Mbak dulu." Aku duduk di kursi di depannya. Sertakan. Perempuan itu bernama Lestari. Dia bercerita tentang suami yang tidak percaya padanya. Tentang mimpinya yang selalu ditertawakan. Tentang perasaan terjebak yang tidak tahu jalan keluarnya. Aku mendengarkan. Tanpa memotong. Tanpa menasihati terlalu cepat. Ketika dia selesai, aku memegang tangannya. "Lestari, aku tidak akan bilang bahwa jalannya mudah. Karena tidak. Aku tidak akan bilang bahwa tidak akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Karena pasti ada." Lestari mendengarkan dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Tapi aku mau bilang satu hal yang benar-benar aku percaya. Kamu sudah ada di sini. Kamu sudah tidak menyerah. Dan itu sudah luar biasa." Lestari menandak.
lalu mengangkat kepalanya lagi. Aku mau mulai dari mana, Mbak? Aku tersenyum. Dari apa yang kamu suka? Dari apa yang membuatmu hidup? Dari satu langkah kecil. Karena semua yang besar dimulai dari satu langkah kecil. Lestari menjadi yang pertama dari sekian banyak perempuan yang kemudian datang ke dapur Ratna bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mencari sesuatu. Inspirasi mungkin. Atau sekedar bukti bahwa mungkin saja untuk bangkit. Dan aku menyadari sesuatu. Dapur Ratna bukan hanya tentang makanan. Ini tentang perempuan yang berdiri kembali setelah jatuh. Aku kemudian membuat sesuatu yang tidak ada dalam rencana bisnismu. Aku buka kelas memasak. Sebulan sekali. Gratis untuk perempuan yang sedang berjuang. Bukan kelas memasak profesional. Bukan untuk mereka yang ingin jadi chef bintang. Tapi kelas memasak untuk perempuan yang butuh sesuatu yang bisa mereka bangun dengan tangan sendiri. Yang butuh merasakan bahwa mereka mampu menciptakan sesuatu yang bermakna. Pesertanya beragam. Ada ibu muda. Ada perempuan yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ada yang baru keluar dari hubungan yang menyakitkan. Dan di setiap kelas, aku tidak hanya mengajarkan resep. Aku menceritakan kisahku. Karena kisah itu bukan hanya milikku. Kisah itu milik semua perempuan yang pernah dibilang tidak akan berhasil. Setahun setelah pembukaan gerai pertama, Dapur Ratna membuka cabang kedua di Yogyakarta. Setahun setelah itu, cabang ketiga di Solo. Pak Budi Santoso, mitra bisnisku, lebih dari satu kali bilang padaku bahwa investasinya di Dapur Ratna adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya dalam karirnya. Aku hanya tertawa, karena Pak Budi percaya pada waktu yang tepat. Bukan, kata Pak Budi, karena Mbak Ratna adalah perempuan yang tahu apa yang dia mau dan berani berjuang untuk itu. Di suatu sore yang biasa, ketika aku sedang mengecek stok bahan di dapur-dapur Ratna Semarang, ponselku bergetar. Notifikasi dari Instagram. Aku membukanya. Sebuah akun yang tidak aku kenal men-tag aku di sebuah foto. Foto itu adalah tangkapan layar sebuah artikel lama. Artikel dari majalah kuliner yang dulu pertama kali meliput kisahku. Caption yang menyertai tag itu ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai rekan kerja Hendra Kusuma. Baru tahu ternyata ini mantan istri si Hendra dari divisi kita. Dulu katanya dia meremehkan istrinya ini. Sekarang lihat, istrinya viral dan sukses. Dan si Hendra, kemarin malah kena PHK. Karma memang tidak pernah tidur. Aku menutup aplikasi itu. Dan aku kembali mengecek stok bahan. Aku tidak pernah berharap karma itu terjadi. Aku tidak pernah menginginkan Hendra jatuh. Tapi satu hal yang aku percaya dengan seluruh jiwaku adalah bahwa semesta mempunyai cara sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Dan tugasku bukan untuk mengawasi itu. Tugasku adalah terus berjalan ke depan. Cahaya kini sudah berusia 4 tahun. Gadis kecil yang aktif, cerewet, dan sangat suka berada di dapur. Persis seperti ibunya ketika kecil. Setiap kali aku memasak di rumah, dia selalu berdiri di sampingku dengan celemek kecil berwarna kuning yang aku belikan untuknya. Tangannya ikut-ikutan mengaduk, mengocok, menata. "Mama, aku mau buat kue," katanya suatu hari. "Kue apa?" "Kue yang paling enak di dunia." Aku tertawa, memandang wajah kecilnya yang serius. "Boleh, tapi kita harus mulai dari yang paling sederhana dulu." "Kenapa?" Aku berlutut sampai sejajar dengannya. Karena semua yang luar biasa dimulai dari yang sederhana. Cahaya. Dia mengangguk dengan serius. Seperti memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari usianya. Hari ini, jika ada yang bertanya padaku tentang perjalanan hidupku, aku tidak akan bercerita tentang festival, tentang liputan media, tentang gerai-gerai yang aku buka, tentang angka-angka yang terus tumbuh. Aku akan bercerita tentang malam-malam di dapur ibu yang sunyi, tentang buku catatan resep yang tidak pernah aku tinggalkan, tentang satu pesanan pertama dari Bu Yanti yang tetangga, tentang caption Instagram yang aku tulis dengan hati yang penuh luka tapi juga penuh harapan. Aku akan bercerita tentang bagaimana seseorang pernah bilang bahwa aku tidak akan pernah berhasil.
Dan bagaimana kata-kata itu, yang seharusnya menghancurkan, justru menjadi yang pertama kali membuatku benar-benar ingin membuktikan bahwa aku bisa. Untuk kamu yang mungkin sekarang sedang berada di titik yang pernah aku berada, yang mungkin sedang menangis di kamar mandi supaya tidak terdengar oleh siapapun, yang mimpinya berkali-kali dipatahkan oleh orang yang harusnya mendukung, yang lelah tapi tidak tahu apakah boleh menyerah atau harus terus berjalan. Aku ingin bilang sesuatu. Kata-kata yang diucapkan orang lain tentang kamu bukan faktamu. Kata-kata itu adalah cerminan dari keterbatasan mereka dalam melihat potensimu. Dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan satu hal kepada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak berhenti. Suamiku pernah mengatakan aku tidak akan pernah berhasil. Hari ini namaku ada di papan nama 3 gerai restoran di 3 kota berbeda. Hari ini ribuan orang mengenal nama Dapur Ratna. Hari ini perempuan-perempuan yang pernah putus asa datang ke mejaku dan pergi dengan sedikit lebih banyak harapan. Hari ini putriku berdiri di sampingku di dapur dengan celemek kuning kecilnya, bermimpi tentang kue paling enak di dunia. Dan hari ini, aku berdiri di depan cermin sebelum pergi bekerja, memandang wanita yang ada di sana, dan aku berkata dengan pelan, "Kamu berhasil, Ratna. Kamu berhasil. Bukan karena seseorang akhirnya percaya padamu, tapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri." Dapur kecil ibu di Purworejo masih berdiri. Aku tidak pernah merenovasinya menjadi sesuatu yang megah. Aku sengaja membiarkannya seperti itu. Dengan dinding yang mulai pudar. Dengan kompor tua yang masih setia menyala. Dengan aroma rempah yang sudah meresap ke dalam setiap sudutnya selama puluhan tahun. Karena disitulah semuanya dimulai. Di dapur kecil itu aku pertama kali berani bermimpi lagi. Di dapur kecil itu aku pertama kali memasak bukan karena takut dikritik, tapi karena cinta. Di dapur kecil itu aku pertama kali menyadari bahwa tanganku bisa menciptakan sesuatu yang berarti. Dan setiap kali aku merasa terlalu besar untuk melupakan dari mana aku berasal, aku pulang ke dapur itu. Aku duduk di kursi kayu yang sudah agak goyah itu. Aku menyeduh kopi ibu yang kental dan harum. Dan aku mengingat, ibu kini sudah tidak harus berjualan kue di pasar lagi. Tapi sesekali, di pagi-pagi yang sepi, aku masih mendapatinya membuat klepon atau onde-onde. Bukan untuk dijual, tapi karena dia suka. "Ibu, tidak perlu capek-capek begitu," kataku suatu pagi. Ibu tersenyum. Ibu tidak capek. Ibu bahagia. Aku duduk di sampingnya, membantu membulat-bulatkan adonan klepon. Seperti ketika aku masih kecil. Seperti ketika semuanya masih sederhana. Dan mungkin, kesederhanaan itulah yang selama ini aku butuhkan untuk tetap waras. Untuk tetap ingat siapa aku. Untuk tetap mengingat bahwa di balik semua yang telah terjadi, aku hanya seorang perempuan biasa yang mencintai dunia dengan cara yang paling tulus yang aku bisa. Melalui masakan. Melalui cinta yang aku tuangkan ke dalam setiap bumbu, setiap irisan, setiap hidangan yang aku sajikan. Ada satu hal terakhir yang ingin aku ceritakan. Beberapa waktu lalu, Cahaya bertanya sesuatu kepadaku. Kami sedang makan malam bersama ibu di rumah Purworejo, dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sayur bayam dan sambal terasi yang aku buat sendiri. Di tengah-tengah makan, Cahaya mendongak dari piringnya dan bertanya dengan suara serius yang lucu untuk anak seusianya. "Mama, kenapa nama restorannya Dapur Ratna? Kenapa bukan nama aku?" Aku dan ibu tertawa. Aku menatap putri kecilku itu. Karena Dapur Ratna dimulai sebelum Mama tahu bahwa Mama bisa. Dan Mama ingin selalu ingat bahwa Mama pernah berada di titik itu. Pernah ragu. Pernah takut. Tapi tetap maju. Cahaya berpikir sejenak. Nanti kalau aku besar, aku mau buka restoran juga. Namanya apa? Dia berpikir sangat serius. Menggerakkan dahinya. Menjetuk-jetuk jarinya di meja. Dapur Cahaya. Aku tersenyum. Bagus sekali. Dan masakannya pasti lebih enak dari punya Mama. Aku tertawa keras. Ibu tertawa bersama kami. Dan malam itu, di meja makan yang sederhana itu, dengan lauk yang tidak mewah,
di bawah lampu kuning yang remang-remang. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang apapun. Kebahagiaan yang utuh, yang tumbuh dari tanah yang paling subur yang ada. Perjuangan. Namaku Ratna Dwi. Suamiku pernah mengatakan aku tidak akan pernah berhasil. Sampai namaku viral di seluruh kota. Tapi yang lebih penting dari itu semua, aku percaya pada diriku sendiri ketika tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tidak perlu disaksikan oleh siapapun untuk dirasakan kebenarannya. Kemenangan yang hidup di dalam dada. Diam. Tapi nyata. Seperti bara yang tidak pernah padam.